Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat segenap dewan juri beserta para panitia, yang saya hormati para hadirin sekalian, dan tak lupa teman-temanku seiman dan seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat yang mulia ini tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Sholawat berantaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan, kekasih, panutan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, di mana hakikat zaman Islam ialah zaman yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain dan tidak bukan melainkan menjadi wasilah rahmat bagi kita semua. Karenanya pada kesempatan kali ini perkenankan nama saya Okfi Paradita dari SMP Negeri 4 Sutimoro 1 Atap akan menyampaikan pidato yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Islam adalah agama penutup dari agama-agama sebelumnya. Berbagai macam cara telah Rasulullah lakukan untuk menyebarkan agama Islam, mulai dari ancaman, cacian, bahkan percobaan pembunuhan telah beliau hadapi demi menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam firman tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, yaitu rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam semesta termasuk manusia. Untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki masyarakat, untuk mengatur pergaulan dan menyempurnakan akhlak manusia. Betul atau tidak? Betul. Rahmat memiliki arti kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Sedangkan kata al-alamin berarti seluruh alam semesta atau seluruh umat manusia, baik itu muslim maupun orang kafir. Rahmat bagi orang muslim, yakni kita semua sebagai orang muslim itu diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah memasukkan keislaman dan keimanan ke dalam hati kita. Kemudian Allah memasukkan kita ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, rahmat bagi orang kafir. Rahmat bagi orang kafir berupa ditunda azabnya
sebagaimana Allah telah mengazab dan membinasakan umat-umat sebelum dari mereka yang telah mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam dengan penuh kebaikan, keindahan, dan penuh dengan kedamaian, yaitu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah cara kita untuk memaknai Islam yang penuh dengan kedamaian ini? Saya di sini memiliki satu ulasan, yakni saya ingin para hadirin sekalian melihat tangan masing-masing. Islam kita ibaratkan dengan tangan manusia. Islam adalah telapak tangannya, sedangkan jari-jari tangan sebagai rukun Islam yang 5. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia, negara kita, merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Betul atau tidak? Betul. Melalui fakta tersebut, seharusnya Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Akan tetapi, mari kita coba telisik kembali. Sudahkah damai negeri kita tercinta ini? Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita dengan pemberitaan sehari-hari yang menggemparkan. Mulai dari pencabulan, pembunuhan, korupsi besar-besaran, narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini patut kita pertanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sebagian dari mereka adalah muslim, betul? Dan bukankah sebagai seorang muslim seharusnya kita menjadi rahmatan lil alamin, betul atau tidak? Betul. Jika dikatakan tidak berpendidikan, sepertinya tidak juga. Saya yakin kebanyakan dari mereka telah mengenyam pendidikan dasar. Bahkan tidak sedikit yang sudah mengenyam pendidikan di sarjana atau bahkan lebih. Jika mereka tahu bahwa membunuh binatang semena-mena saja dilarang oleh Islam, mana mungkin sampai berani membunuh sesama manusia, apalagi sesama muslim. Jika mereka tahu bahwa Islam melarang umatnya untuk mencuri dan menipu, mana mungkin mereka berani untuk melakukan tindak korupsi. Lalu apa yang membuat moral mereka semakin hancur? Maka jawabannya adalah karena mereka tidak memahami dan menjalankan kaidah-kaidah Islam secara kafah atau menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kaffah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam merupakan ajaran yang bersifat halus, lemah lembut bagaikan sutra. Dan sepatutnya Islam sebagai agama yang menjadi kepercayaan dan penyelamat di yaumil akhir tetap sebagai ajaran yang tauhid, tidak untuk keterpaksaan menyembah Allah dengan kekerasan. Dan kita semua sebagai generasi muslim haruslah mempunyai ilmu, yakni ilmu agama dan ilmu dunia, agar kita bisa menjadi khalifah di bumi Allah, agar kita bisa menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Maka janganlah takut untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka ia akan dipahamkan dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari.
Wahai sahabatku, jadi bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya agama kita ini merupakan agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Agama yang menjunjung tinggi kasih sayang sesama manusia. Agama yang menjadi cahaya bagi kita semua. Maka dari itu, mari kita wujudkan Islam yang penuh dengan kebaikan, keindahan, dan kedamaian di masa depan kita. Kita tanamkan akidah Islam yang ke dalam nurani kita bersama. Dengan demikian akan dapat dibawa oleh sesama muslim dan dapat menciptakan kedamaian, serta tidak menutup kemungkinan bahwa Islam adalah pemimpin dunia. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kehilafan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum menutup perjumpaan pada kesempatan kali ini, saya ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah yang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.